Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matil ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Masyaallah jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memperbarui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah anugerahkan, baik kenikmatan yang nampak ataupun yang tidak nampak. Lebih-lebih kenikmatan bisa merasakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kenikmatan yang Allah anugerahkan, bisa jadi kenikmatan tersebut tidak bisa kita rasakan. Sehingga kalau tidak bisa merasakan kenikmatan tersebut, maka semakin kecil peluang kita menjadi abdan syakura, menjadi orang-orang yang bersyukur. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya dan keluarga besar kita menjadi orang-orang yang dimudahkan untuk mensyukuri nikmat Allah. Amin. Allahumma amin. Salam dan salam tercurah pada qudwah dan uswah hasanah kita, baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap apa yang kita pelajari dari guru-guru kita, dari ustadz-ustadz kita, bisa menjadi modal kita sebagai menjadikan Rasul sebagai uswah. Namun apakah cukup sebagai uswah saja? Ternyata tidak. Kita pun harus menjadikan Rasul sebagai qudwah. Apa bedanya antara uswah dan qudwah? Dalam terjemahan bahasa kita, uswah dan qudwah itu contoh, suri tauladan, panutan yang baik. Namun ternyata dalam bahasa Arab, antara uswah dan qudwah itu dibedakan. Kalau uswah itu kita menjadikan Rasulullah SAW, meneladani Rasulullah yang sifatnya kognitif, ilmu pengetahuan. Kita tahu bagaimana Rasulullah sholat, kita tahu bagaimana Rasulullah puasa, kita tahu bagaimana Rasulullah zakat dan sebagainya. Namun itu hanya sekedar sebagai teori ilmu pengetahuan. Belum tentu dipraktekkan, belum tentu diamalkan. Tapi kalau dijadikan qudwah, maka tidak hanya dalam ilmu pengetahuan, tapi juga dipraktekkan. ATMP, amati, tiru, nggak pakai M ya, mohon maaf. Amati, tiru, dan plek. Persis Rasulullah begini ya begini. Dari mulai penampilan, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, kalau kita bisa persis, itulah namanya qudwah. Tentunya ini jauh lebih sulit dibandingkan menjadikan Rasul sebagai uswah buat kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah, dan mudah-mudahan naik kelasnya menjadi qudwah untuk kita semuanya. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama bermuhasabah diri dan sekaligus saling mengingatkan tentang sebuah tema yang mungkin tidak asing bagi kita. Yang tadi disampaikan oleh Pak Syafi'i bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 77, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, irka'u wasjudu, rukuk dan sujudlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'budu rabbakum, dan tauhidkanlah Rabb kalian. Waf'alul khaira, dan perbanyaklah amal kebajikan. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Dalam satu ayat ini ada 3 macam ibadah. Yang pertama, Allah menyampaikan kepada kita
perintah secara tegas, irka'u wasjudu, rukuk dan sujudlah kalian. Ini bahasa lain dari sholat. Kenapa? Sholat tidak sah kalau tanpa rukuk dan sujud. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Di dalam Al-Quran banyak kita jumpai kata lain selain ibadah sholat dengan bahasa apa? Rukuk dan sujud. Allah merintahkan kepada kita rukuk dan sujud, sholat kepada Allah SWT. Kenapa? Ini termasuk ibadah yang utama. Kita paham, inna awwalu yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah as-shalah. Ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah, diperhitungkan, diaudit adalah ibadah. Tapi yang menarik, sholat kita tidak akan manfaat, sholat kita tidak akan ada efek apapun pada diri kita kalau tanpa apa? Wa'budu rabbakum. Kalau tanpa ada mental, ideologi, akidah, wa'budu rabbakum, bahwa sholat itu sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah. Karena bisa jadi tanpa kita sadari ada resistensi dalam diri kita. Kita sholat tapi kadang-kadang kita tidak merasa itu adalah ibadah kita kepada Allah. Kita sholat tapi bisa jadi kehadiran jasad kita pada sholat hanya jasad saja, ruhnya tidak hadir, pikirannya tidak hadir, hatinya tidak hadir, sehingga tidak bisa merasakan wa'budu rabbakum. Lalu apa? Kita menjadikan sholat kita sebagai bentuk ta'abud kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah menegaskan bahwa sholat kita irka'u wasjud sebagai wa'budu rabbakum, sebagai ibadah kita kepada Allah, maka inilah bentuk mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Sebagaimana yang setiap saat kita ucapkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Masyaallah muslimin, Bapak dan Ibu jemaah sholat subuh yang kan Allah Ta'ala. Para ulama menjadikan dua klaster ini, irka'u wasjudu wa'budu rabbakum, sebagai apa? Ibadah al-qasirah. Apa itu ibadah qasirah? Ibadah yang manfaatnya itu terbatas. Maksudnya apa? Maksudnya selama kita mengerjakan irka'u wasjudu, kita mengerjakan ibadah sholat, maka kita akan dapat pahalanya. Kalau tidak mengerjakan, dapat nggak kira-kira Pak? Kita nggak sholat, dapat pahala nggak? Tidak, bahkan mendapatkan dosa. Dan kaidahnya pernah saya sampaikan, dosa tidak mengerjakan perintah Allah itu lebih besar dibandingkan dosa mengerjakan larangan Allah. Dosa orang yang nggak sholat lebih gede ketimbang dosa orang yang mencuri, lebih besar ketimbang dosa orang korupsi, lebih besar daripada dosa membunuh manusia. Kalau orang terjerumus dalam al-kabair, dosa-dosa besar, masih ada peluang dia taubat, ada penyesalan dalam hati. Tapi kalau dosa orang tidak mengerjakan perintah Allah, khawatirnya kita merasa biasa, tidak menganggap itu sebuah maksiat. Padahal itu kemaksiatan yang luar biasa. Makanya kenapa Nabi Adam dimaafkan oleh Allah SWT? Karena yang beliau langgar adalah larangan Allah. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan engkau dekati pohon ini ya Adam. Wa kulu washrabu, silakan kau makan dan minum apapun yang ada di surga silakan. Cuma satu aja larangannya, kamu nggak boleh makan buah khuldi. Jangankan makan dekat aja nggak boleh. Ini larangan, dilanggar Nabi Adam alaihissalam. Fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi. Allah ajarkan satu kalimat kepada Nabi Adam alaihissalam, yang dari kalimat tersebutlah Nabi Adam bertobat kepada Allah SWT. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, dan seterusnya. Berbeda dengan Azazil ataupun yang kita kenal sebagai iblis.
Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, tapi aba, menolak, sombong, wastakbara, dan termasuk kategori orang-orang yang kafir. Nah, ini bahayanya. Sehingga kalau kita mengerjakan ibadah tadi, ibadah qasirah, maksudnya ibadah qasirah apa? Ibadah yang masuk kategori hablum minallah, antara kita dengan Allah SWT. Kalau kita kerjakan dapat pahala, tidak mengerjakan bisa mendapatkan dosa. Dan ibadah-ibadah tersebut, ibadah qasirah itu ibadah-ibadah yang manfaatnya hanya sekali lagi dirasakan oleh yang bersangkutan saja, dan kadarnya terbatas, masih bisa kita hitung. Tapi ada ibadah al-muta'adiyah, ibadah yang manfaatnya tidak terbatas, unlimited. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Hajj ayat 77 tadi, di ujung ayatnya, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Yang namanya orang cari untung ada nggak? Kepingin untungnya dibatasi, Pak? Pengennya apa? Sebanyak-banyaknya cari untung. Begitu pula dalam mencari pahala. Kalau kita kepingin beruntung di dunia dan di akhirat, maka banyakin amal ibadah, banyakin pahala. Untuk memperbanyak pahala, ternyata tidak cukup dengan ibadah al-qasirah tadi. Gak cukup dengan sholat, puasa. Tapi kita cari peluang. Waf'alul khairah. Amal-amal kebajikan yang lainnya. Ya sebenarnya apa? Hablum minan nas. Masyaallah muslimin yang bukan Allah SWT. Apa ibadah al-muta'adiyah ini? Ibadah-ibadah yang kaitannya dengan sesama manusia. Ibadah-ibadah yang manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh kita, tapi juga orang lain. Baginda yang mulia Rasulullah SAW menyebutkan sebuah hadis. Ya, hadis ini dikutip oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nasaihul Ibad. Qala Rasulullah SAW, hasratani la syai'a afdalu minhuma. Ada dua pokok, ada dua sumber kebaikan. La syai'a afdalu minhuma. Tidak ada kebaikan amal ibadah yang mampu mengalahkan dua ibadah ini. Saya ulangi, hasratani la syai'a afdala minhuma. Ada dua perkara, dua ibadah yang baginda Rasul nyampaikan tidak ada ibadah yang bisa mengalahkan dua ibadah ini. Apa itu? Al-imanu billah, iman kepada Allah, wa naf'u lil muslimin, memberikan manfaat kepada sesama muslim. Masya Allah. Salat lewat, haji lewat, umroh lewat. La syai'a afdala minhuma. Maksudnya sampaikan tidak ada yang mampu mengalahkan kecuali dua perkara ini. Basicnya apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman adalah segala-galanya. Kalau kita ngomongin fi'alul khair, amal kebajikan yang manfaatnya kepada sesama manusia, bisa jadi mohon maaf, amal kebajikan kita kalah dengan non-muslim. Sedekah mereka, kita tidak berikan sedekah, yang donasi mereka. Sedekah itu bahasa kita. Sedekah. Tapi donasi mereka ya sebanyak untuk kemanusiaan, untuk sesama manusia. Bisa jadi kita lebih kalah, secara kuantitasnya lebih kalah dibandingkan orang-orang non-muslim. Kita barangkali masih hitungannya jutaan mereka. Tapi mereka non-muslim bisa jadi miliaran. Tapi tadi
Tidak ada manfaatnya kalau tanpa iman. Makanya banyak hadis-hadis yang menyampaikan bahwa seandainya kalimat la ilaha illallah diletakkan di sisi timbangan yang sebelah, diletakkan di sisi timbangan yang sebelah kanan, kemudian bumi dan segala isinya diletakkan, dunia diletakkan di kifatu tsaniyah, di timbangan yang sebelahnya, maka kalimat la ilaha illallah lebih berat dibandingkan bumi dan seisinya. Ini bicara apa? Bahwa iman itu yang paling utama. Tapi tadi ini tidak cukup akan mengantarkan kita sebagai orang yang beruntung. Maka harus ada waf'alul khaira, naf'aulil muslimin, memberikan manfaat kepada sesama muslim. Apa bentuknya? Banyak. Namun minimal kita penuhi 5 wasiat baginda yang mulia Rasulullah SAW agar kita termasuk kategori orang-orang yang bermanfaat bagi sesama muslim. Apa diantaranya? Hakul muslim alal muslim khamsatun. Hak sama muslim atas muslim yang lain itu ada 5 perkara. Apa yang pertama? Yang pertama, idza laqaituhu fasallim alaihi. Apabila ketemu dengan sama muslim, kita menyampaikan salam, assalamualaikum. Kita menyampaikan sapa. Senyum, ada tradisi 3S. Senyum, sapa, salam, atau senyum, salam, sapa. Ini manfaat. Kenapa? Karena subhanallah, ahabbul a'mal, salah satu amal yang dicintai oleh Rasulullah SAW, idkhalul surur ala qalbi akhi, memasukkan rasa kebahagiaan bagi sesama saudara seiman. Ini termasuk amal ibadah yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Ini manfaat. Apa manfaatnya? Masya Allah. Ini termasuk wasiat baginda yang mulia Rasulullah. Ya ayuhan nas, afsus salamu bainakum. Wahai sama manusia, tebarkanlah salam sesama kalian. Sebagai seorang muslim itu kita harus apa? Harus menjadi seorang muslim yang basosoh, yang enak dilihat, good looking, Pak. Ini ciri khas orang muslim, good looking, bukan ciri khas teroris, bukan. Ciri khas orang muslim tadi, ayuhan nas afsus salam, kita menebarkan salam. Ini apa? Untuk menyampaikan salam itu wajah kita harus enak dilihat. Ketemu orang tersenyum, dan ingat senyum itu bagian dari sedekah. Kita paham konsepnya. Bahkan ini menjadi perilaku elitnya penduduk surga. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang menginfakkan, mensedekahkan, bersedekah dalam kondisi yang susah dan kondisi yang senang. Susah senang sedekah. Gampang apa susah, Pak? Gampang-gampang susah. Contoh saja misalkan, senyum bagian dari salah satu bentuk sedekah kita. Tabasumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyumnya kita kepada saudara kita itu sedekah. Coba. Dalam kondisi senang bisa nggak kita tersenyum, Pak? Gampang. Betul nggak? Kita lagi bahagia, happy, ketemu orang senyum, gampang. Tapi coba kita dalam kondisi susah, sempit hati kita, dalam kondisi yang banyak masalah, dalam kondisi sedih, bisa nggak kita tersenyum, Pak? Mudah nggak kita tersenyum? Ternyata nggak mudah. Dalam kondisi susah tersenyum itu sulit. Kadang-kadang kondisi senang saja tersenyum sulit, Pak. Kalau tidak terbiasa, apalagi tidak termotivasi bahwa senyum itu bagian dari sedekah. Ini yang pertama, manfaat terhadap sama muslim minimal apa? Kita kalau ketemu udah sama muslim, senyum, sapa, senyum, salam dan sapa.
Yang kedua, wasiat baginda yang mulia Rasulullah SAW, hak sesama muslim bagi kita atas muslim yang lainnya. Kalau mereka minta nasihat, maka nasihati mereka. Ada datang teman kita, bro, Pak, lagi banyak masalah nih, kelihatan nih dari wajah-wajahnya, misalnya orang lagi sumpah segala macam, kita ajak ngobrol, kemudian kalau kita diminta nasihat, nasihatin semampu kita. Kenapa? Adinu nasihat, agama itu nasihat. Bahkan secara khusus Allah SWT menyebutkan dalam surat Al-Asr yang kita paham semuanya, wal asri innal insana lafi, demi masa, demi waktu asar, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu pasti akan mengalami kerugian. Pasti rugi, Pak. Siapa? Setiap manusia, kata Allah Ta'ala, punya potensi besar menjadi orang-orang yang khusr, yang rugi. Illal ladzina, kecuali orang-orang yang amanu, beriman kepada Allah, wa amilus sholihat, dan memperbanyak amal kebajikan, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis, dan saling menasihati dalam kebenaran, kebaikan, dan saling menasihati di dalam kesabaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar di dalam musibah, sabar dalam menahan diri dari bermaksiat, dan sabar dalam melaksanakan ibadah. Yang ketiga, satu bentuk manfaat kita kepada sama muslim, kalau saudara kita sama muslim sakit, maka jenguklah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi bahkan sampai nantang, mengatakan begini, aku sakit, walam ta'udni, kalian menjumpai diriku sakit, tapi kalian tidak menjengukku. Kalau sahabat nanya, maksudnya hadis ini apa ya Rasulullah? Maksudnya, kata Allah berfirman, hamba-hambaku sakit, tapi kenapa kalian yang mengaku sebagai hamba Allah tidak menjenguk mereka? Ini satu kewajiban, salah satu amal yang luar biasa, akhlak Islami, saling menengok, menjenguk orang yang sakit dan mendoakan dengan kebaikan. La ba'sa tahuru insyaallah, tidak ada masalah. Anggap penyakit itu bukan satu masalah. La ba'sa bika tahurun, insyaallah, mudah-mudahan Allah jadikan sakitmu itu sebagai penggugur dosa-dosamu. Doakan Allahumma shfi anta syafi la sifaan la sifaan la yughadiru saqam. Yang keempat, hak sesama muslim atas muslim yang lainnya, apabila kita diundang ke rumah saudara kita untuk acara walimah ataupun yang lainnya, diundang makan, datang. Jadi kalau ada saudara kita ngundang tetangga kita, ngundang kendurian barangkali, tasyakuran, tahadus minima, datang, Pak, itu kewajiban kita. Kalau diundang, kita punya uruf, kita punya kebiasaan di masyarakat Indonesia ini, di masyarakat Nusantara, kalau mendatangi orang yang sedang bahagia itu, kita perlu diundang. Dalam situasi bahagia, agar orang lain datang ikut merasakan kebahagiaan kita, kita undang mereka. Lain halnya dengan kondisi yang musibah. Kalau ada musibah, kematian, sakit, tanpa diundang pun insya Allah sesama muslim datang. Misalkan kita mengadakan hajatan, misalkan walimatul urus, menikahkan putra putri kita, walimatul hitan, walimatul safar, ini momen-momen bahagia, undang saudara kita, biar mereka datang.
Kenapa kalau nggak diundang, nggak enak kalau datang. Maka kewajiban tidak hanya wajib datang kalau diundang, tapi juga wajib mengundang kalau dalam momen-momen yang membahagiakan. Momen-momen di mana kita disudahkan untuk mengundang orang lain, saudara sama muslim hadir untuk merasakan kebahagiaan bersama dengan kita. Yang terakhir, hak muslim atas muslim yang lainnya adalah kalau meninggal, antarkan sampai ke pemakaman. Masyaallah muslimin yang berkata Allah Ta'ala, ini indikator minimal kita masuk sebagai kategori naf'u lil muslimin, menjadi orang yang terbaik dengan cara apa? Dengan banyak memberikan manfaat kepada sama muslim. Ini standar minimal ya Pak. Jamaah sekalian Allah Ta'ala, ini standar minimal kita bisa dianggap sebagai apa? Orang yang bermanfaat kepada sesama muslim. Di luar itu banyak hadis-hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Tadi saya googling ya, masuk ngetik kata khairun nas di dalam ensiklopedia hadis, Masya Allah. Ada 1447 hadis di dalam 9 kitab. Baik Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abi Dawud, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Daruqutni, Imam Dailami, dan Imam Ahmad bin Hambal, baik yang sahih ataupun yang sunan ataupun yang musnad, ada 1447 hadis yang muncul, Masya Allah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Allah menginginkan kita, wabil khusus baginda yang mulia Rasulullah, ingin menginginkan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Dengan cara apa? Banyak memberikan manfaat kepada sesama manusia. Dan sekali lagi, ibadah yang pahalanya tidak terhitung adalah ibadah yang bisa dirasakan oleh orang banyak. Khairun nas di sini, sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas, yang mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Manfaat dari ucapannya, manfaat dari waktunya, manfaat dari ilmunya, manfaat dari jasmaninya, manfaat dari hartanya, manfaat dari keluarganya. Semua yang ada pada diri kita mampu memberikan manfaat kepada sesama muslim khususnya dan manusia pada umumnya. Allah. Sehingga nggak main-main, Pak. Baginda yang mulia Rasulullah SAW mengumpamakan seorang mukmin itu seperti, mengilustrasikannya, analogi seperti apa? Seperti nahlah, seperti pohon kurma. Mungkin di zaman dulu kita di Indonesia ini pohon kurma jarang, sehingga pendiri Praja Muda Karana Pramuka, gerakan Pramuka itu menjadikan simbolnya itu apa? Pohon kelapa. Secara prinsip tanaman kelapa dengan kurma ini hampir sama, Pak. Dari mulai ujung sampai ujung pucuk nih, daunnya sampai akarnya, semuanya memberikan manfaat. Itulah ilustrasi seorang muslim, seorang mukmin itu dari ujung kepala kita sampai kaki kita bisa memberikan manfaat. Omongannya bermanfaat. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Para siapa yang merasa dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka berkatalah yang baik, kalau nggak bisa lebih baik diam. Omongannya bermanfaat, Pak. Ada nilainya, minimal nilai Pak, membahagiakan orang lain. Jangan sampai waliyadu bila omongan kita menyebabkan sakitnya hati orang lain. Apakah omongan lisan ini bermanfaat? Sangat bermanfaat.
Kita gunakan untuk apa? Zikrullah. Bermanfaat bagi diri kita sendiri. Apakah cukup sampai sana? Tidak. Kita gunakan lisan kita untuk berdakwah. Kita gunakan lisan kita untuk memberikan nasihat kepada orang lain yang bermanfaat. Kita gunakan lisan kita untuk menyampaikan ilmu. Manfaat luar biasa. Apakah cuma lisan? Tidak. Jasmani kita punya tenaga. Makanya Imam Abdul Hamid Kishki di dalam kitab tafsirnya Firihabu Tafsir, pada saat beliau menafsirkan ayat yang menjadi doa untuk kita semuanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Beliau merinci indikator fid dunya hasanah itu apa saja. Satu di antaranya indikator fid dunya hasanah, kita mendapatkan kebaikan di dunia ini. Indikator yang pertama apa? Al-afiyah. Allah memberikan al-afiyah kepada diri kita. Al-afiyah fi jasmani wal afiyah fi rohaniyah. Apa itu al-afiyah? Kita sering menggantikan kata afiyah dengan sehat. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat wal afiyah. Apa maksud al-afiyah? Al-afiyah itu manakala Allah berikan kesehatan pada jasmani kita dan rohani kita, kemudian jasmani yang sehat digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mohon maaf, tidak masuk kategori al-afiyah. Bapak-bapak kuat lari 5 km tapi gak kuat jalan 100 meter ke masjid. Ini bukan al-afiyah, berarti jasanya tidak afiyah. Meskipun mohon maaf, bisa juga sebenarnya kita niatkan jogging, niat olahraga untuk sehat, itu juga ibadah secara umum. Tapi ada prioritas. Sholat berjamaah di masjid itu ibadah yang luar biasa, lebih-lebih di suatu subuh. Kita gunakan jasmani kita untuk kebaikan-kebaikan, baik kepada diri sendiri ataupun orang lain. Fisik yang sehat, yang kuat, kita gunakan untuk mencari nafkah untuk keluarga, kebaikan. Bahkan satu suap yang kita berikan kepada istri dan anak kita lebih baik ketimbang apa? Ketimbang sedekah kepada orang lain. Tapi tadi gak perlu diniatkan. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu sebelum kita berucap, berbicara, dan sebelum kita beramal. Kita gunakan jasmani kita untuk membantu orang lain. Apapun bentuknya. Ada orang kesusahan jalan, kita bantu. Ada orang kesusahan angkat barang-barang beratnya, kita bantu, angkatkan, ringankan bebannya. Ada orang tua sulit, mungkin gak berani menyeberang jalanan, kita bantu seberangkan. Bahkan puncaknya kita gunakan jasmani kita untuk berdakwah di jalan Allah, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah di muka bumi ini. Masya Allah, itu manfaat secara jasmani kita. Allah berikan potensi finansial kepada kita, harta kita. Sebaik-baik harta, kata Rasulullah SAW, adalah harta yang dikelola oleh orang mukmin. Sekali lagi, sebaik-baik harta di muka bumi ini adalah harta yang Allah berikan, dikelola oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap rupiahnya, setiap nilainya akan bernilai manfaat kepada sesama. Tapi seburuk-buruknya harta adalah harta yang ditangani, yang dikelola oleh orang-orang kafir. Coba, kalau orang beriman kaya, orang beriman, orang Islam kaya, duitnya banyak, dipakai buat apa kira-kira Pak? Bangun masjid, ya, Jumat berkah, berbagi makanan, membantu fakir miskin, anak yatim, para janda.
bangun sekolah, berangkat haji, umroh, mengumrohkan orang lain, hajikan orang lain, itu begitu. Kalau harta di tangan orang beriman, maka manfaatnya itu banyak banget. Tapi coba harta di tangan orang yang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah, buat maksiat itu semuanya, Pak. Allah lebih nggak ridho lagi. Dengan maksiatnya saja Allah nggak ridho, apalagi maksiat dengan menggunakan rezeki dari Allah SWT. Masya Allah. Makanya pantas harta itu akan ditanya. Pertanyaan di yaumil mahsyar itu dua. Dari mana kita dapat dan kemana kita belanjakan. Kenapa? Meskipun harta itu didapatkan dengan cara yang halal, cara mendapatkannya dengan cara yang dibenarkan oleh agama, apakah sudah selesai sana? Tidak. Ditanya, dibelanjakan di mana nih? Kita kerja, berdagang, halal dagangannya, kerjanya halal, rizkinya jadi halal. Tapi kalau digunakan untuk yang haram, jadi haram juga itu harta. Akan jadi masalah buat diri kita. Kelak hari tanya, dibelanjakan kemana hartamu dulu? Subhanallah. Makanya senikmat-nikmat harta adalah harta yang dikelola oleh orang yang beriman. Kulluhul khair, semuanya mendatangkan kebaikan. Masya Allah. Bangun masjid. Dapat pahala nggak begitu, Pak? Dapat pahala nggak? Bangun masjid nggak dapat pahala, Pak? Orang bangun masjid nggak dapat pahala. Saya belum ketemu hadisnya. Bangun masjid dapat pahala, belum ketemu hadisnya. Yang kedua apa? Man bana masjidan lillah, banallahu baitan fil jannah. Orang yang berkontribusi bangun masjid, rumah Allah di muka bumi ini, maka Allah akan bangunkan istana di surga. Jadi balasannya artinya apa? Bangun masjid di muka bumi ini, Allah bangunkan istana, bukan pahala, istana di surga, rumah di surga. Tapi kita akan mendapatkan pahala, kenapa? Karena manfaat dari masjid itu. Masjid digunakan sebagai tempat sholat. Setiap orang yang sholat di masjid ini, berapa kapasitas Al-Aqsa ini, Pak? Kalau full, di ruang tengah, di atas, di selasar, berapa ratus orang kira-kira, Pak? Berapa? 1.000? 1.500 orang? Masya Allah. Tinggal ngitung saja, Pak. Panitia pembangunannya, DKM-nya, jamaahnya, yang berkontribusi untuk pembangunan Masjid Al-Aqsa ini, sekalipun bapak-bapak gak sholat di sini, ataupun mohon maaf, sudah selesai expire Pak umurnya, udah gak bisa sholat lagi, sudah berada di alam barzah, pahala sholatnya akan ngalir terus pada bapak-bapak sekalian. Ini yang namanya manfaat menjadi orang yang banyak amal solehnya, menjadi orang yang beruntung. Beruntungnya bukan semasa hidup kita, tapi setelah kita meninggal. Masya Allah. Ini yang namanya fi'alul khair. Manfaat kepada sesama. Pahalanya akan terus mengalir, makanya tidak terhitung. Unlimited. Kalau sholat kita ketahuan, Pak, kita sholat subuh, pahalanya berapa? 27 kali misalnya. Di Masjid Al-Aqsa ini 27 kali. Kalau di Al-Aqsa beneran, di Palestina berapa, Pak? 500 kali lipatnya. Sholat di Masjid Nabawi 1.000, di Masjidil Aqsa 500, di Masjidil Haram 100. Apakah cuma buat sholat? Tidak, buat taklim. Setiap orang yang hadir di sini belajar di Masjid Al-Aqsa, Masya Allah, maka orang yang berkontribusi di sini mendapatkan pahala taklim. Allah. Apakah cuma taklim saja? Tidak. Tadi digunakan yang kita hitung sholat fardunya. Habis taklim sholat syuruk. Bapak-bapak, ibu-ibu yang belum batal wudunya, selesai sholat subuh ini kita taklim. Habis saya taklim, matahari sudah terbit, 5 menit lagi kita sholat syuruk, mendapatkan pahala haji dan umroh. Masya Allah.
Bapak-bapak yang berkontribusi bangun masjid ini dapat Pak pahalanya. Meskipun kita sudah tidak melaksanakan ibadah tersebut. Ini Masya Allah banyak banget manfaat fi al-khair. Ini baru digunakan hartanya untuk bangun masjid, fasilitas agama. Belum lagi sebagian hartanya kita gunakan untuk apa? Membiayai barangkali anak-anak yatim yang cerdas. Kita berikan beasiswa mereka untuk belajar, menjadi hafiz Quran yang berakhlak, hafiz Quran yang paham akidah Islamiyah. Kenapa? Jangan sampai, Pak, hafiz Quran tapi jadi aqra'uha, menjadi orang yang munafik. Nah, salah satu karakter orang munafik itu aqra'uha. Para hafiz Quran yang hanya sekedar membaca saja, tapi tidak menjadikan apa yang dibaca masuk dalam hati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya pastikan kita biayai, sebagian rezeki kita biayai anak-anak yatim yang punya potensi menjadi ustadz, menjadi ulama, menjadi penyuluh agama ini. Kita biayai mereka untuk hafiz Quran, menghafal Al-Quran. Maka setiap huruf yang mereka baca, mulai dia semenjak belajar sampai dia meninggal, mendapatkan pahalanya. Subhanallah. Ini makanya pantas menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Apapun yang Allah berikan potensi pada diri kita. Yang punya harta, manfaatkan hartanya untuk kepentingan masyarakat. Ambil khusus kepentingan orang-orang Islam. Yang punya ilmu, manfaatkan ilmunya. Yang punya tenaga, manfaatkan tenaganya. Apalagi, Pak? Yang punya waktu, manfaatkan waktunya. Pokoknya semua potensi yang Allah berikan pada kita, manfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Rugi, Pak, kalau kita jasmaninya sehat, punya ilmu, punya harta, punya keluarga yang sakinah mawadah, cuma mikirin diri sendiri saja, rugi. Ruginya bukan di dunia, di akhirat nanti. Kenapa? Karena belum tentu, Pak, mohon maaf, kita masuk surga itu karena amal ibadah kita. Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau pernah menyampaikan di dalam Ihya Ulumuddin. Ini bukan hadis. Sekali lagi, ini bukan hadis. Ini cerita, ungkapan, curhatnya Imam Ghazali. Masa ditanya oleh muridnya. Satu ketika beliau pernah mimpi, Pak. Mimpinya ekstrim banget. Apa itu? Mimpinya beliau meninggal. Setelah meninggal, beliau menjalani proses orang meninggal, mas alam barzah dan sebagainya. Sampai akhirnya beliau dihadapkan dengan Allah SWT. Kemudian ditampakkan semua amal ibadah beliau. Masya Allah, ini gak main-main, Pak. Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali. Beliau alim, guru besar di zaman dinasti Seljuk. Raja Sultan Absalan menunjuk beliau sebagai apa? Rektor pertama Jamiah Nizamiyah. Itu kampus modern pertama yang ada dalam abad Islam, Pak. Kampus pertama, universitas pertama yang ada di dunia ini dirintis oleh siapa? Oleh Perdana Menteri Nizamul Muluk. Dia Perdana Menteri. Gak punya kapasitas, gak bisa ngurusin universitas. Coba cari ulama, ditunjuklah Imam Al-Ghazali. Masya Allah, karyanya banyak banget. Lalu ditanya, seakan tambahkan dalam mimpi beliau, ternyata beliau masuk surga itu bukan karena ibadah makdoh beliau, bukan karena sholatnya, bukan karena ilmunya, bukan karena amal soleh. Ternyata amal soleh yang beliau anggap selama ini beliau lakukan dan berhak diterima oleh Allah, gak diterima semuanya, Pak. Justru amal yang diterima oleh Allah SWT
Imam Ghazali dalam mimpinya, apa itu? Perbuatan yang barangkali dianggap sepele, Pak. Apa itu? Pada saat beliau sedang menulis malafat beliau, karya-karya beliau, kan zaman dulu nggak ada komputer, Pak ya. Orang-orang komputer pulpen belum ada yang pakai tinta. Indonesia pakai tinta, apa tintanya, Pak? Tinta bak. Dicelupin dulu, baru nulis, celupin. Ini ada seekor lalat yang hampir kecemplung ke dalam, atau kecemplung, Pak? Tahu kecemplung? Paham ya? Ini bahasa Jawa, apa? Tenggelam, Pak. Menclok saja dia hinggap di tinta itu, dianggap apa? Dikira itu minuman, air yang bisa diminum. Kan biasanya kalau apa? Kalau ada minuman, kadang-kadang lalat itu udah datang. Kadang-kadang ikut minum di situ. Sunnah Rasulullah SAW mengajarkan apa? Mengajarkan kalau minuman kita ada lalatnya, maka tenggelamkan sekalian, Pak. Kenapa? Di sisi satu sisi sayapnya itu membawa penyakit, satu sisinya obatnya, sehingga langsung netral. Imam Ghazali melihat lalat tersebut mau minum tinta. Kira apa terjadi, Pak? Kalau lalat minum tinta, kayak pestisida jadinya. Mati nih lalat. Diselamatkan oleh Imam Ghazali. Ternyata ini yang diterima, satu-satunya amal yang diterima oleh Allah. Dari sekian banyak, sekian ribu Imam Al-Ghazali amal ibadahnya, ini yang diterima oleh Allah SWT. Masya Allah. Terus kalau Imam Ghazali begitu, kita gimana? Kira-kira apa amal ibadah kita yang diterima oleh Allah SWT? Ya Allah, ngeri kita, Pak. Makanya ini pentingnya kita menjadi orang yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Bisa jadi kita diterima amal ibadahnya bukan karena ibadah kita langsung, tapi karena ibadah kita membantu orang lain yang ikhlas, yang tulus. Makanya kita saling ketergantungan sama muslim. Jangan pernah merasa kita di paling baik, jangan pernah kita merasa paling benar, jangan pernah kita merasa paling banyak ibadah. Bisa jadi, mohon maaf, Imam Ghazali saja dalam mimpi beliau gak diterima amal ibadahnya oleh Allah Taala. Apa sebabnya? Banyak faktornya, Pak. Karena ikhlasnya barangkali, karena niatnya gak ikhlas, ataupun tata caranya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, ataupun karena yang lainnya barangkali. Contoh sholat misalkan, ya, kita sholat, Pak, yakin gak diterima kita sholat itu? Wallahu a'lam bishawab. Banyak variabelnya, kita cek dulu nih. Pertama, niatnya benar nggak kita sholat? Semata-mata ibadah karena Allah atau yang lainnya? Sudah niatnya benar, kita lihat syaratnya terpenuhi apa enggak. Pakaian kita bersih apa enggak, Pak? Badan kita suci atau tidak? Tempat yang kita gunakan suci apa tidak? Kita anggap kadang-kadang kita merasa pakaian kita suci, nggak najis. Tapi tanpa kita sadari, mohon maaf, pas saat kita buang air kecil misalkan, kecipratan pakaian kita, terima nggak sholat kita, Pak? Belum tentu. Bahkan bisa jadi, mohon maaf, diazab oleh Allah SWT. Karena apa? Ma yastatiru anil baul. Kita tidak hati-hati menjaga pada saat kita buang air kecil. Atau barangkali pada saat buang kecilnya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah kalau mau buang air kecil gimana, Pak? Berdiri apa jongkok? Pak? Rasul kalau buang air kecil berdiri apa jongkok? Jongkok, Pak. Kenapa jongkok? Itu nggak buru-buru. Karena itu posisi yang terbaik, tuntas semua, Pak. Semua kotoran urin yang keluar itu di apa istilahnya, di prostat kita, itu tuntas keluar semua, beda dengan berdiri. Sehingga kalau orang, mohon maaf, laki-laki kencingnya berdiri, kemudian buru-buru dianggap sudah selesai, padahal belum, Pak. Masih ada di saluran apa namanya, uteran, itu masih ada yang nempel. Sehingga biasanya setelah sekian menit dia akan keluar, Pak.
akan ngalir keluar dia. Repotnya apalagi sholat, keluar air kencing kita tanpa kita sadari gimana sholat kita. Makanya bisa jadi mohon maaf, kita merasa ibadah kita banyak, tapi ternyata banyak PR-nya. Makanya kita jangan pernah merasa cukup dengan amal ibadah kita. Kita perlu cari akselerator amal, percepatan amal, baik yang kita lakukan atas diri kita sendiri ataupun yang amal-amal ibadah yang dilakukan oleh orang lain yang ada kontribusi kita, maka kita pun akan mendapatkannya. Mandala ala khair kafa'ili. Barang siapa menunjukkan amal kebaikan pada orang lain dan orang tersebut mengerjakannya, maka kita mendapatkan pahala apa yang dikerjakan oleh orang tersebut. Subhanallah. Masalah muslimin yang Allah Ta'ala, inilah yang dimaksudkan oleh baginda yang mulia Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum bin nas. Allah berikan potensi kekuasaan barangkali. Gunakan kekuasaan tersebut untuk manfaat sebanyak-banyak terhadap sesama manusia. Jangan gunakan kekuasaan itu untuk manfaat buat dirinya sendiri dan keluarga serta kelompoknya saja. Masya Allah. Saya terinspirasi dengan Ustadz Ahmad Heriawan. Beliau pernah cerita, beliau lulus dari Libya. Beliau biasa jadi guru, jadi ustadz, ngajar. Kemudian buat yayasan. Dengan yayasan tersebut, beliau bisa memberikan beasiswa kepada orang-orang yang belajar di lembaga pendidikannya. Tapi ternyata manfaatnya hanya mungkin barangkali dia berikan beasiswa 10-20 orang, puluhan orang saja. Tapi lain halnya pada saat beliau menjadi anggota DPRD DKI Jakarta, ada peluang-peluang yang bisa digunakan melalui pendekatan kekuasaan, bisa berikan beasiswa lebih banyak lagi. Lain halnya pada saat beliau menjabat sebagai gubernur di Jawa Barat. Masya Allah. 2 periode beliau menjabat gubernur di Jawa Barat. Masya Allah. Beliau mampu membangun 6.000 lokal kelas untuk SLTA. 6.000 kelas lokal baru. Ya tentunya kalau lokalnya, gedungnya sudah dibangun, dibuat, maka ada isinya. Sehingga nambah kesempatan masyarakat Jawa Barat untuk belajar di SLTA negeri dan swasta. Dan itu kan itu free karena kewenangan universitas itu kewenangan pusat, SLTA kewenangan provinsi, SMP dan SD kewenangan kabupaten kota. Masya Allah. Kalau satu kelasnya anggap misalkan 20 saja, kali 6.000 berapa, Pak? Masya Allah. Ini satu contoh. Gunakan kekuasaan itu untuk memberikan manfaat sebanyak-banyak terhadap sesama manusia. Ini dari sisi pendidikan saja, belum lagi manfaat yang lainnya. Makanya ini pesan baginda yang mulia Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya. Apapun potensinya, dimanapun posisinya, gunakan semua kesempatan yang ada untuk memberikan manfaat sebanyak-banyak pada manusia. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah jadikan kita dan zuriyah kita adalah orang-orang yang bermanfaat kepada semua manusia. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita, baik ibadah yang kita lakukan langsung oleh diri kita ataupun ibadah-ibadah hablum minanas kita, ibadah-ibadah ghairul mahdhah kita. Mudah-mudahan Allah jadikan semua sebagai amal wasilah kita menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah SWT. Amin. Demikian sampaikan, lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sebelum saya akhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan. Baik, Masya Allah, ini luar biasa bahwa kita berada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Notabene ada 6 agama yang dilegalkan di Indonesia, tidak hanya Islam. Sehingga interaksi kita dengan non-muslim itu satu keniscayaan. Bahkan kita sebagai seorang muslim itu harus welcome dengan non-muslim. Kita bertetangga dengan mereka, tunjukkan Allah yang terbaik. Bahasan kita pada pagi hari ini, bagaimana tadi saya sampaikan,
haslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wa naf'ul muslimin. Ibadah yang paling utama, dua perkara ibadah yang utama, yang kata Rasulullah tidak ada yang melebihi keutamanya dibandingkan yang lainnya. Pertama iman kepada Allah, yang kedua manfaat kepada sesama muslim. Salah satu yang minimal tadi saya sampaikan ada 5 perkara, Pak. Kewajiban kita sama seorang muslim. Di antaranya apa? Mengunjungi orang yang sakit. Lantas kalau yang kita kunjungi orang non muslim, apakah kita mendapatkan pahala? Saya sampaikan, ini ranahnya eksklusif. Ini hak. Mohon maaf, ini kewajiban, Pak. Hakul muslim alal muslim. Ya. Saya masih menegaskan di sini. Hakul muslim alal muslim. Ada kewajiban kita kepada sama muslim, begitulah ada hak orang muslim yang lain atas diri kita. Apa itu? Kalau mereka kita sakit, kita sambangi, kita kunjungi. Berarti apa? Kalau itu tidak kita lakukan, kita dapat apa, Pak? Ini ada kewajiban loh, nggak ditunaikan. Jadi kewajiban sama manusia itu, kewajiban seorang muslim nggak cuma ibadah kepada Allah, tapi ada kewajiban sama muslim. Kalau ini tidak ditunaikan, maka kita mendapatkan dosa. Ada seorang muslim yang sakit, saudara kita sakit, kenalan kita sakit, kita nggak kunjungi dia, ya minimal kita doakan. Kalau ini kesibukan kita nggak bisa, kita bisa by phone, kita doakan, la ba'sa tahurun, insya Allah, Allahumma sfi atas saya dan sebagainya. Ini masih terbatas pada seorang muslim. Terus apakah ini berlaku bagi non-muslim? Berlaku. Tapi apa? Maksudnya apa? Muamalah kita dengan sesama manusia. Hukukul insaniyah. Tadi yang saya bahas adalah hukukul islamiyah. Hak-hak di dalam Islam. Ini adalah hak hukukul insaniyah. Ada kewajiban kita sesama manusia. Kalau dalam manusia, lintas agama. Dan ingat, Islam agama rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah, Pak. Ini jadi amal ibadah yang utama juga. Ada keutamaannya. Apa sia-sia kita mengunjungi tidak dapat pahala? Dapat pahala, Pak. Tapi ini konteksnya berbeda. Contoh Rasulullah SAW. Kita sering dengar dari guru-guru kita, asal beliau di Mekah, ya. Dari rumah beliau, dari sofa, dari bukit, di daerah Gaza. Beliau ke Masjid Nabawi, masuk ke Babus Salam. Setiap hari ada yang meludahin beliau, ya. Berulang kali, sampai akhirnya kaget, kok tumben nih hari ini nggak ada yang meludahin beliau. Pulang ditanya, kemana nih orang? Sakit ternyata. Ayo lakukan. Ini orang kafir, Pak, sakit dijenguk oleh Rasulullah SAW. Betapa Allah Rasulullah luar biasa. Kita mengunjungi orang non-muslim sakit, itu saya bentuk apa? Saya bentuk bahwa umat Islam itu rahmatan lil alamin. Dapat pahala. Kalau kita lakukan dapat pahala. Tapi kalau tidak kita lakukan, kita tidak mendapatkan dosa. Lain halnya kalau sesama muslim, ada sama muslim yang kita kenal nih, ya, di lingkungan kita sakit, kita diam, kalau kita tidak menyungguh dia, dosa kita, Pak, kalau tidak mengunjungi. Tapi kalau non muslim, kita tidak mendapatkan dosanya. Tapi kalau dijenguk, ini keutamaan pahalanya luar biasa. Mudah-mudahan dengan datangnya kita, ini menjadi wasilah hidayah bagi mereka. Jadi insya Allah termasuk amal kebajikan, Pak. Amal yang mendapatkan pahala, insya Allah tidak sia-sia, tergantung niat kita. Niatnya apa? Kita menjenguk beliau, menjadikan ini sebagai wasilah kita memenuhi hak sesama manusia, dan mudah-mudahan berharap bisa menjadi orang yang mendapatkan hidayah. Terus gimana doanya? Apa kita gunakan doa tadi seperti kita menjenguk orang muslim? Labas tahurun insya Allah, ya. Gak apa-apa, mudah-mudahan sakitnya menjadi penggugur dosa. Itu gimana, Pak? Tentunya adabnya tidak semacam itu. Kita nggak boleh mendoakan digugurkannya dosa-dosa orang non-muslim, nggak boleh, Pak. Kita menyampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak boleh. Salamnya kita pada non-muslim apa? Assalamualaikum ala manittaba'anil huda. Makanya saya ketawa kalau apa ada kiai, ustadz
yang dia ceramah di gereja, kan masih ramai ya, ceramah di gereja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak mikir dia, Pak. Rasulullah mengajarkan ada cara salamnya. Kalau kita salam di hadapan orang-orang non muslim, gak boleh assalamualaikum, semoga keselamatan atas kalian, warahmatullah, dan rahmat Allah atas kalian, wabarakatuh, dan keberkahan atas kalian. Gak boleh begitu, Pak. Tapi doanya assalamualaikum, semoga keselamatan atas kalian. Selamat saja. Keselamatan kan tidak hanya di akhirat, Pak. Di dunia kita doakan selamat, nggak apa-apa. Warahmatullah, lah ini nggak boleh warahmatullahnya. Rahmat Allah itu hanya Allah berikan pada orang-orang yang beriman kepada Allah nanti di akhirat. Apalagi wabarakah, apalagi keberkahan. Makanya salamnya assalamualaikum ala manit taba'anil huda. Keselamatan atas kalian orang-orang yang sedang mencari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doanya gimana? Gak boleh kita menguji orang kafir, orang non muslim sakit, la ba'sa, gak apa-apa, tohurun insyaallah, kemudian sakitnya menjadi penggugur dosa. Doanya kan gitu. Kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh, gitu aja. Mudah-mudahan diberikan kesabaran dalam sakitnya dan sebagainya. Nah, ini salah satu adabnya. Boleh kita mengunjungi, bahkan sangat dianjurkan non muslim, kalau tetangga kita, apalagi saudara kita yang sakit, ya, maka kunjungi mereka. Ia datul marid, insya Allah jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, terus bagaimana kita seorang muslim mendirikan lembaga pendidikan, ternyata yang memanfaatkan nggak cuma seorang muslim, ada orang kafir juga. Masya Allah, Pak. Tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah SWT. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala bagi orang yang berbuat kebajikan di muka bumi ini. Islam tidak pernah pilih-pilih, Pak. Islam dari sesakan rahmatan lil alamin. Kita bisa belajar dari para pemimpin Islam yang telah lalu. Seorang pemimpin yang betul-betul paham tentang konsep Islam, maka dia tidak hanya memimpin, bekerja untuk umat Islam saja, tapi semua manusia. Mau dia Nasrani, Yahudi, Majusi, monggo silakan. Kebijakannya sama, berlaku kepada sesama manusia. Aturan undang-undang Islam, konun Islamiyah itu berlaku, yang sifatnya kebijakan policy itu berlaku tidak hanya sebagai seorang muslim. Fasilitas pendidikan boleh non muslim. Makanya Masya Allah, ulama-ulama kita, Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, ilmunya itu diajarkan tidak hanya kepada seorang muslim saja, bukan pada mahasiswa muslim, bahkan kepada mahasiswa non muslim. Banyak mahasiswa dari Eropa kami belajar tentang pengobatan dalam Islam, diajari, Pak. Banyak mahasiswa Eropa kami belajar tentang apa? Tentang matematika, diajari. Boleh. Jadi Masya Allah, inilah rahmatan lil alaminnya Islam. Jadi tidak membatasi. Bahkan fasilitas-fasilitas publik yang dibangun oleh pemerintah di zaman Islam itu dimanfaatkan semuanya sama, di pasar, di tempat jual belinya sama, tidak dibedakan antara muslim dan non muslim. Pendidikan tidak dibedakan, rumah sakit, pengobatan tidak dibedakan. Bedanya apa? Bedanya dalam ibadah saja. Dalam ibadah dibedakan. Kenapa? Jelas. Lakum dinukum waliyadi. Umat Islam ya masjid ini untuk umat Islam saja, nggak boleh. Mohon maaf, non muslim masuk dalam masjid, nggak boleh, Pak. Begitu pula sebaliknya, orang Islam masuk ibadah di gereja nggak boleh secara etika akidahnya. Makanya jangan keblinger, jangan kebablasan. Kita muamalah cai itu dalam sifatnya apa? Interaksi sama manusia, bukan interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pasar, di pendidikan, semuanya kita bisa berinteraksi sama non muslim, sehingga tidak ada masalah kalau kita membangun sebuah lembaga pendidikan ataupun lembaga kesehatan, tapi yang banyak memanfaatkan ataupun ada yang memanfaatkan non muslim, boleh, bahkan itu penting kita gunakan. Mudah-mudahan dengan itu menjadi wasilah mereka mendapatkan hidayah, minimal bisa menjadi wasilah mereka tambah tahu, oh ternyata Islam itu tidak eksklusif. Islam itu rahmatan lil alamin betul.
Lebih-lebih lagi di bingkai di dalam konsep negara kita, falsafah dasar negara kita sudah sepakat oleh para ulama, yaitu apa? Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita paham itu. Dan konsepnya jelas, ketuhanan yang Maha Esa. Kita semuanya sama. Dan insya Allah Pancasila itu Islami. Pancasila itu Undang-Undang Dasar sangat-sangat Islami. Ulama kita Masya Allah, founding father kita Masya Allah. Pembukaan UUD 45 Islami semua, Pak. Tidak ada yang bertentangan dengan nilai Islam, semuanya bertentangan. Atas berkat rahmat Allah yang luar biasa banget itu. Bahwa penjajahan di muka bumi harus dihapuskan, benar. Ini Islami betul, Bang. Nggak ada perbudakan dalam Islam. Semuanya sama. Nggak ada perbudakan di dalam Islam. Ya ada apa? Kita membebaskan manusia agar apa? Beribadah kepada Allah, bukan kepada sesama manusia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup. Monggo. Masya Allah. Ini autokritik buat kita semua. Ini autokritik buat kita semua. Jadi fakta itu tidak bisa kita nafikan betul. Ini real memang. Apa sebabnya? Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama bisa jadi karena kita barangkali hanya sekarang ini konsentrasinya pada ibadah yang mangkok saja. Padahal Islam itu tadi diumpamakan seperti pohon kurma, pohon kelapa, manfaat semuanya. Misi ibadah utama Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, kadang-kadang mohon maaf, hal-hal yang kayak gini ini jarang dikaji, jarang dibahas. Ini tadi minimal hakul muslim alal muslim saja deh. Hak seorang Islam terhadap muslim yang lainnya itu apa? Kadang-kadang nggak dipahami. Kadang-kadang mohon maaf nih, kita menganggap ini sebuah tradisi, bukan ajaran agama. Contoh misalkan tadi kita ketemu orang salam, tegur sapa, itu dianggap sebagai apa? Sebagai nilai-nilai norma adat, norma daerah, norma masyarakat saja. Padahal ini norma agama, Pak. Beda kalau norma adat, maka tidak ada pahala. Tapi norma agama dikuatkan lagi. Islam mengajarkan itu. Kalau ketemu ya ayuhan nas afsus salam. Cuman memang bisa jadi begini, Pak. Di samping knowledge-nya ini, ya, ilmunya barangkali kan perlu yang begini, habit lah ya. Akhlak itu perlu apa? Reputasi. Perlu diulang-ulang. Diulang-ulang apa? Diulang-ulang informasinya, disampaikan terus, kemudian dipraktekkan. Ya, memang betul. Ini mulai hilang di tengah umat Islam khususnya. Ya. Terutama mohon maaf di perkotaan barangkali. Di muslim perkotaan. Karena di kesibukannya macam-macam. Di kampung pun sama, Pak. Di kampung pun sama. Cuman kadang-kadang mohon maaf nih, ada satu tradisi, saya samain tradisi ya. Ini bukan syariat, tradisi di masyarakat kampung itu masih lumayan. Contohnya apa? Selesai sholat, ya minimal maghrib ataupun isya. Kalau di kampung itu kan, ya masjid-masjid kampung, mereka berangkat pagi ke ladang, ke sawah, zuhur asar kadang-kadang di kebun mereka, di sawah mereka. Sholat berjamaah di masjid, maghrib dan isya, ataupun subuhnya. Selesai sholat, imam selesai doa, bangun, salaman satu dengan yang lainnya, muter. Nah ini di perkotaan nggak jalan, Pak. Bahkan bid'ah itu nggak sunnah itu. Sunnah kadang-kadang mohon maaf, kita terlalu letterlock dalam memahami sunnah. Tapi masya Allah ulama-ulama kita dulu itu sebenarnya tadi dalam rangka itu, Pak. Dalam rangka hablum minanasnya, biar bondingnya, ikatan sama muslim itu kuat sebenarnya. Mungkin barangkali ini istihad dulu para ulama kita, para guru-guru kita yang di Nusantara ini dalam rangka itu. Makanya tradisi selesai sholat. Dan sekarang di perkotaan mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Salaman aja dianggap bid'ah misalnya. Gak ada tuntunan Rasulullah habis sholat salaman. Ini barangkali orang kepingin apa? Fokus menjaga
konsentrasi menjaga hablum minallah ini benar. Tidak tercampur dengan yang namanya bid'ah dan sebagainya. Tapi di sisi lain, dia merusak hablum minannasnya. Ini otokritik semuanya ini. Ya, sangat dimaklumi kenapa? Orang kalau fokusnya ke satu saja, satu titik, ya itu aja dilihat. Yang lainnya tidak kelihatan. Jangankan dikerjakan, dilihat aja enggak. Padahal Masya Allah ini banyak manfaatnya. Terlepas kita tidak menganggap ini sebagai ta'abudiyah. Kita tidak menganggap, mohon maaf, contoh misalkan tadi selesai sholat, kan? Kita tanya kabar, dengan salaman. Memang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Betul, tapi ternyata ada manfaat tadi. Sebagai hablum minannas, kita niatnya hablum minannas. Kalau usaha hablum minannas, muamalah itu tidak ada larangan, Pak. Semuanya boleh. Tidak ada perintah, mohon maaf. Semuanya boleh, kecuali ada larangan. Lain dengan ibadah. Kalau ibadah semuanya nggak boleh, kecuali ada perintah. Nah ini barangkali yang perlu kita introspeksi diri bersama-sama. Ditambah lagi barangkali ini Pak. Ya memang sudah eranya, ini di akhir zaman. Karena saya menyampaikan salah satu tanda-tanda kiamat, orang menyampaikan salam itu hanya kepada yang dia kenal saja. Hanya yang kenal, assalamualaikum, apa kabar Pak? Yang nggak kenal. Seandainya kita ya tidak kenal dengan orang lain, ya minimal kita senyum lah. Kalau kita salam mungkin ya, kalau kita assalamualaikum mungkin apa masih berat. Ya minimal ketemu orang senyum. Baik yang kita kenal atau yang tidak kenal, papasan senyum. Minimal itu. Faktor berikutnya barangkali kita ini terlalu nyaman tinggal di negara yang mayoritasnya Muslim. Sehingga tidak merasakan kenikmatan ukhuwah Islamiyah itu enggak. Bahwa ternyata nikmatnya ketemu saudara sama beriman itu nikmat banget. Sehingga mohon maaf nih, kullu ba'idin mahbub wa kullu qaribin mahbub. Ini ada kaidah orang Arab gitu, Pak. Sesuatu yang jauh itu dirindukan. Tapi sesuatu yang dekat kadang-kadang justru menjadi masalah permusuhan. Coba saya misalkan, kita jauh dengan keluarga kita. Kita di Jakarta, keluarga kita di kampung. Rindu nggak, Pak? Ketemu enak nggak? Suasananya, Masya Allah, akrabnya luar biasa. Tapi coba, ya sabar hari ketemu kadang-kadang, besar potensinya berantem, Pak. Lihat orang tua pun kadang-kadang begitu. Nah, kita tinggal di mayoritas Indonesia, semuanya Muslim. Gak merasakan itu, tapi lain halnya nggak saudara kita di Eropa. Lihat ketemu orang itu, Masya Allah. Apalagi ada ciri-ciri seorang Muslim, dahinya hitam misalkan ya. Ada bekas-bekas sujud, bekas-bekas wudhu, jenggot panjang, nggak punya kumis Muslim ini. Ketemu assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah, senangnya luar biasa. Benar nggak kira-kira? Kita di Indonesia enggak. Wah, udah Muslim semua, udah hambar rasanya itu. Nah, ini yang barangkali hilang di tengah masyarakat kita. Saya mudah-mudahan ke depan, ayo kita bareng-bareng Pak, Islam itu tidak hanya sekedar hablum minallah saja, tapi ada hablum minannas. Dan saya sampaikan, tidak cukup Pak, kita kepingin menjadi orang yang beruntung menurut Allah Ta'ala, tidak cukup dengan hablum minallah saja, tapi hablum minannas. Insya Allah kalau orang hablum minannasnya baik, insya Allah dengan cukup modal iman saja, insya Allah selamat dunia akhirat. Tapi belum tentu orang yang hablum minallahnya kuat, tapi hablum minannasnya rusak, belum tentu dia masuk surga, bahkan masuk neraka. Contohnya apa? Kan kita paham semuanya, Pak. Pernah Rasul menyampaikan ada yang curhat, ya Rasulullah, saya punya tetangga nih, yang mulainya nggak pernah telat ya Rasulullah. Puasa sunnahnya nggak pernah ketinggalan, Senin Kemisnya jalan terus. Tapi yuk dijarohu, tapi dia suka banget mengganggu tetangganya. Lisannya itu pedes banget, tangannya itu jahil banget, suka mengganggu tetangganya. Apa Rasulullah? Fa innaha finnar, sesungguhnya orang begitu neraka. Logikanya gini Pak, kalau tahajudnya qiyamul lail nggak pernah lewat, salat fardunya lewat nggak? Tidak kan? Semata-mata orang dia bisa tahajud, insya Allah salat fardu dan rawatibnya beres.
Orang yang begini saja, tapi hablum minanasnya rusak, dengan tetangga nggak baik, dengan keluarga bermusuhan, neraka atau Rasulullah SAW. Hati-hati makanya ini. Jangan pernah merasa. Apalagi mohon maaf, orang yang hablumnya dia fokus hablum minallah saja, kemudian dia ujub merasa dirinya paling baik, merasa dirinya paling benar, yang lain lewat, udah neraka dia. Kayak nanti saya mengingatkan dari saya pribadi dan jamaah Al-Aqsa yang dimuliakan Allah ini, yang rajin sholat, yang rajin kajian, jangan sampai dengan kita rajin yang ngaji muncul ana khairu minhu. Aku lebih baik dari orang yang nggak ngaji. Aku lebih baik dari orang yang nggak sholat. Aku lebih baik dari orang-orang mereka itu yang nggak pernah kelihatan wajahnya yang lain. Jangan sampai kita muncul perasaan itu. Semakin sering ibadah, semakin rajin kita ngaji, semakin tawadu, semakin tahu kita kekurangan kita. Oh, ternyata masih banyak kekurangan kita. Naudzubillah, jangan sama kita dengan iblis laknatullah alaih. Ya, makanya lucu orang yang rajin ngaji kemana-mana, tapi ternyata apa? Lebih baik, merasa dirinya lebih baik dibanding orang lain. Ketemu orang ahli bid'ah ini, ahli maksiat ini, la ilaha illallah. Jangan sampai kita nyatakan semacam itu, Pak. Kita ini belum apa-apa, Pak. Amal ibadah kita belum seberapa di hadapan Allah SWT. Bahkan barangkali belum tentu amal kita diterima oleh Allah. Nah, ini yang kita harus khawatir. Terus hadirkan rasa khawatir ini, sehingga mudah-mudahan kita terus hati-hati dan bisa perbanyak. Gak cukup dengan berpuas dengan hablum minallah, tapi kita kejar juga hablum minannas. Ya, wallahu a'lam. Cukup Bapak? Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Dan Masya Allah ini sampai 6:30. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya menjadi orang yang kuat hablum minallahnya, tapi juga luas hablum minannasnya, sehingga benar-benar kita menjadi orang-orang yang khairun nas, sebaik-baik manusia, dan yang paling banyak memberikan manfaatnya kepada semua manusia. Wallahu a'lam bishawab. Kita juga sama-sama alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.